Halo Bapak Ibu Sobat CA, kembali lagi bersama saya Surya Jusrijal di channel YouTube Jakarta Auctions. Dan pada video kali ini saya ingin memperlihatkan sebuah unit spesial yang diimpor dari Swedia, yaitu Dynapack CC232. Oke, jadi Dynapack CC232 ini adalah produk yang diimpor dari Sweden atau dari Swedia. Dan unit ini kondisinya masih sangat bagus sekali. Ini juga dijual atau bisa didapatkan dengan harga khusus dengan mengikuti lelang yang akan diadakan oleh Jakarta Auctions. Jadi Dynapack CC232 ini juga masuk ke dalam kategori double drum roller, dan ini adalah barang premium quality juga. Jadi ya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di samping saya, ini benar-benar unitnya sangat bagus dan ini juga berfungsi normal karena ya sebagian besar memang unit-unit yang ada di Jakarta Auctions itu mantep-mantep. Kalau ngomongin soal double drum, memang si Dynapack ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Kenapa bisa saya bilang begitu? Spesifikasi drum depan ini itu mempunyai lebar sekitar 1,5 meter, yang dimana saya rasa itu udah cukup banget buat pengerjaan aspal, untuk meratakan bahan-bahan pembuatan jalan. Itu mantep banget di kelasnya. Paling lebar dan juga getaran dari vibratornya itu ada dua fase, yang dimana fase pertama dia bisa mencapai sampai 51 Hz. Pada getaran di fase kedua itu bisa mencapai 71 Hz. Jadi dengan angka segitu ya memang ini salah satu yang paling besar untuk bagian vibrator. Begitu juga dengan bagian belakang, itu depan belakang sama, lebarnya 1,5 meter, diameter drumnya itu 1 meter 100 lebih dikit, 1 meter ya 100 cm lah. Baik depan ataupun belakang udah ada pelapis karet, dan ini benar-benar berfungsi total, masih bisa dipakai buat bekerja dengan baik. Oke, ngomongin soal kaki-kaki depan belakang, Bapak Ibu sudah melihat. Bagaimana kalau kita langsung periksa mesinnya? Ini dia mesinnya, mesin dengan tenaga 82 horsepower, BF4L 4 silinder. Memang di kelasnya ini bukan double drum paling besar horsepower, tapi ingat, Dynapack Swedia, kualitasnya udah jauh di atas kompetitornya. Dan Bapak Ibu mungkin bisa lihat juga di cuplikan ini bahwa kompartemen mesinnya sangat bagus sekali. Ya memang ini sering kehujanan di sini, tapi ya ini tinggal dibersihin, dan sisanya mesin masih bisa bekerja dengan normal. Terus juga ini juga udah turbo diesel seperti yang udah saya bilang tadi. Jadi ya 82 horsepower turbo diesel, tenaganya nggak sebesar kompetitornya, ya oke lah. Dan travel speednya bisa mencapai 13 km per jam. Jadi ya nggak lemot-lemot banget untuk double drum sekelasnya. Oke, kita tutup dulu. Oke, setelah ngecek mesinnya, lebih baik kita cek interiornya. Terus ngomong-ngomong soal mesin, CC232 ini punya mesin yang sebenarnya punya tangki bahan bakar sekitar 120 liter, yang dimana itu menurut saya sudah cukup besar buat double drum sekelasnya, tapi bukan yang paling besar. Oke, kita cek interiornya. Barang Swedia emang agak beda ya, besinya aja udah beda kelas gitu. Ini build quality-nya itu loh, memang produk Eropa sama produk Jepang itu kelihatan banget material besinya beda. Oke, kita cek interiornya. Hal pertama yang saya bisa rasakan adalah di sini cukup luas ternyata ya. Saya kira double drum itu bakalan agak sempit, tapi Dynapack ini memang salah satu yang paling besar di kelasnya. Kalau ngomongin soal ruang interior buat operator, ya ini kabinnya salah satu yang paling besar di kelasnya. Terus kita di sini bisa menemukan ada steering wheel, terus ada beberapa indikator tambahan, mulai dari voltase, temperatur oli, temperatur mesin, ini frekuensi untuk getaran vibrator bisa, ya sebenarnya dia maksimumnya sekitaran 50 dan fase kedua masuk ke 70, tapi di sini batas frekuensinya ada di 90 Hz. Jadi ya limiternya di set cukup tinggi ya. Dan di sini juga ada indikator speed, ada indikator bensin, sprinkler depan belakang. Terus sisanya tombol-tombol tambahan seperti untuk
ngatur beberapa komponen lainnya, dan sisanya di samping kita akan menemukan beberapa tuas-tuas kecil, tombol klakson, dan selebihnya armrest di kiri dan kanan. Ya, untuk sebuah double drum ini udah oke banget lah. Walaupun kalau buat saya pribadi ini armrestnya sih agak terlalu tinggi. Oke. Di sini kita bisa menemukan ada beberapa input buat lampu, terus juga ada buat wiper, dan di sini ada spion yang cukup besar buat melihat ke belakang. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Terus sisanya interior masih bagus banget, dan memang ini unit yang cukup kerawat. Interior kulit-kulitnya masih bagus, terus juga joknya juga oke, masih bagus. Di belakang juga ada slot buat AC. Jadi CC232 ini ada air conditionernya. Dan selebihnya di belakang ada pengaturan buat ventilasi udara perputaran. Terus ya untuk bagian interior memang ini cukup besar. Besar banget malah. Oke, kita turun dulu. Dan ngomong-ngomong, kursi operator bisa di slide, jadi itu kursi operator bisa ke sana, bisa ke sini. Dan ini benar-benar praktis buat operator, supaya operator tuh bisa ngira-ngira lah ketika mereka lagi ngeratain aspal jalanan, mereka bisa ngeliat ke bagian kiri lebih banyak atau ngeliat ke bagian kanan lebih banyak. Ya, jadi gimana Bapak Ibu Sobat Jaya setelah melihat video yang satu ini? Apakah Bapak Ibu tertarik untuk memiliki unit CC232 ini? Karena menurut saya CC232 ini ya populasinya nggak terlalu banyak di Indonesia, tapi barangnya bagus gitu. Jadi tunggu apa lagi, datang langsung ke Yarta Jakarta Auctions buat melihat unit ini. Kalau Bapak Ibu tertarik, hubungi kami juga, nomor ada di bawah sini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah nonton. Saya Suraju Sedel, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.